warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Damayanti dari kelas 11 Farmasi Industri. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang HIV/AIDS dan bahayanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Human Immunodeficiency Virus atau biasa kita sebut HIV. Nah, Human Immunodeficiency Virus ini adalah virus atau jasad klinik yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan masuk sel darah putih dan merusak dinding sel. Kemudian masuk ke dalam sel dan merusak sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh mengalami kerusakan dan melemah sehingga tubuh tidak mampu lagi melawan kuman atau bibit-bibit penyakit. Terus ada Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa kita sebut AIDS. AIDS itu dapat diartikan sebagai kumpulan tanda atau gejala penyakit akibat hilangnya atau turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau misalnya ada orang yang terinfeksi HIV terus dia nggak segera ditangani, nah itu akan mencapai titik akhir yaitu AIDS. Terus akibat fatal dari seseorang yang terinfeksi HIV adalah sistem kekebalannya bakal menurun sehingga riskan terhadap kuman dan bibit penyakit. Bibit penyakit ini tergolong ringan bagi seseorang. Tapi bagi penderita HIV merupakan masalah besar dan berat, bahkan dapat menimbulkan kematian atau bisa disebut juga infeksi oportunistik. HIV itu bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia dengan cara langsung masuk ke dalam aliran darah manusia. Hal ini dikarenakan HIV cepat mati jika di luar tubuh manusia. Bahkan HIV itu bisa mati hanya dengan air panas dan cairan antiseptik. Jadi penularan HIV itu akan cepat sekali terjadi jika salah satu cairan tersebut terinfeksi virus HIV dan masuk ke dalam tubuh manusia dan masuk ke dalam aliran darah orang yang belum tertular. HIV itu tidak dapat menembus kulit yang utuh. Dia cuma bisa menembus kulit yang sedang luka atau lecet. Nih, HIV itu bisa berkembang pada cairan-cairan seperti darah, air mani, air liur, dan air susu ibu. Terus penularan HIV. Nah, penularan HIV itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, baik homoseksual maupun heteroseksual. Terus yang kedua, melalui transfusi darah atau transplantasi organ tubuh yang tercemar virus HIV. Yang ketiga, melalui jarum suntik atau alat lainnya seperti akupuntur, tato, dan tindik. Terus yang keempat itu ada penularan ibu hamil yang mengidap HIV kepada janinnya yang dikandung. Terus ada penularan dari ibu menyusui kepada anaknya. Perilaku beresiko tinggi menularkan atau tertular HIV seperti wanita atau laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Terus wanita atau laki-laki yang melakukan tindakan asusila. Terus orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan tidak wajar seperti hubungan seks melalui dubur atau anal dan mulut pada homoseksual atau biseksual.
Yang selanjutnya, penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian. Terus hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV itu, yang pertama itu ada bersenggolan dengan pengidap HIV. Yang kedua, mengidap AIDS, bersin atau batuk-batuk di depan. Yang ketiga, berenang di kolam renang yang sama dan bersama-sama. Yang keempat, berjabat tangan. Yang kelima, menggunakan WC yang sama dengan mengidap HIV. Yang keenam, melalui gigitan nyamuk atau serangga. Atas dasar tersebut, seseorang mengidap HIV atau penderita AIDS itu nggak boleh dikucilin. Ia dapat hidup biasa di tengah-tengah masyarakat asal tidak melakukan hubungan yang beresiko tinggi. Terus ada proses masa infeksi HIV. Seseorang yang terkena HIV tidak langsung terlihat, melainkan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu, saat HIV masuk ke dalam tubuh, maka dimulailah masa inkubasi yang cukup lama, antara 7-10 tahun. Masa inkubasi artinya masa antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh sampai orang tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala lainnya. Lamanya waktu mulai masuknya HIV ke dalam tubuh itu sampai timbulnya gejala-gejala AIDS yaitu antara 7-10 tahun. Oleh karena itu, orang tersebut disebut pengidap HIV atau dikenal dengan orang dengan HIV atau AIDS atau DHA. Selanjutnya, setelah masa 7-10 tahun berlalu, barulah timbul gejala-gejala AIDS untuk penderita AIDS. Munculnya gejala atau tanda sakit berlangsung cukup lama dan bertahap. Semakin lama semakin berat dan parah atau akut, dan akhirnya si penderita pun meninggal. Terus, pada infeksi atau ketika masuknya HIV ke dalam tubuh manusia dikenal dengan adanya periode jendela atau window period, yaitu masa di mana orang tersebut telah terinfeksi HIV, tetapi jika dilakukan pemeriksaan darah ia belum menunjukkan gejala apa-apa atau masih negatif. Artinya zat antibodi belum dapat terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium. Periode jendela ini biasanya berlangsung 1-6 bulan sejak mulanya infeksi. Meskipun demikian, sejak masuknya HIV, orang tersebut telah mengidap HIV dan ia dapat segera menularkan sepanjang hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua.